Selamat pagi, siang, atau malam para hadirin. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah isu penting yang selalu menjadi sorotan dalam perekonomian, yaitu inflasi. Terutama, bagaimana inflasi memengaruhi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024. Inflasi bukan sekedar kenaikan harga, lebih dari itu. Inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan kualitas kebijakan sebuah negara. Mari kita mulai dengan gambaran inflasi Indonesia tahun 2024. Selama tahun 2024, inflasi Indonesia bergerak relatif stabil dalam rentang 2 hingga 3%. Inflasi tertinggi terjadi pada Maret 2024 mencapai 3,05%, terutama akibat peningkatan harga bahan pangan menjelang Ramadan. Sementara itu, inflasi terendah terjadi pada Agustus 2024, yaitu 2,13%, setelah berbagai komoditas pangan mengalami penurunan harga. Langsung saja kita lihat data inflasi di Indonesia selama tahun 2024. Nah, di gambar ini dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik atau yang kita sebut juga BPS, yang menjelaskan perkembangan inflasi Indonesia selama tahun 2024, baik inflasi bulanan, tahunan, maupun tahunan kalender. Nah, dapat kita lihat di inflasi bulanan atau month to month itu sebesar 0,44%, yang artinya dari November ke Desember harga barang dan jasa rata-rata naik 0,44%. Mari kita lanjut ke inflasi tahun kalender atau yang kita sebut year to date, yaitu sebesar 1,57%, yang artinya sejak Januari hingga Desember pada tahun 2024, total kenaikan harga mencapai 1,57%. Selanjutnya kita lihat ke inflasi tahunan atau year on year, yaitu sebesar 1,57%, yang artinya dibanding Desember 2023, harga rata-rata pada Desember 2024 naik sebesar 1,57%. Kemudian, di bagian komoditas penyumbang inflasi, kita masuk ke penyumbang inflasi bulanan. Nah, penyumbang kenaikan harga terbesar di bulan Desember itu ada telur ayam ras sebesar 0,06%, cabai merah 0,06%, ikan segar 0,03%, minyak goreng 0,03%, cabai rawit 0,03%. Nah, kenaikan ini banyak dipengaruhi faktor pasokan pangan menjelang libur akhir tahun dan cuaca. Kemudian kita lanjut ke penyumbang inflasi tahunan atau year on year. Ada emas perhiasan sebesar 0,35%, sigar kretek mesin sebesar 0,13%, minyak goreng 0,11%, beras 0,10%, kopi bubuk 0,10%. Komoditas tahunan didominasi pangan dan barang konsumsi umum. Terakhir kita lihat ke tren inflasi nasional 2024. Grafik menunjukkan perkembangan inflasi tahunan dari Desember 2023 sampai Desember 2024. Nah, pada bulan Desember 2023, inflasi year on year-nya itu sebesar 2,61%. Pada Januari sebesar 2,57%, Februari 2,75%, Maret 3,05%, April 3%, Mei 2,84%, Juni 2,51%, Juli 2,13%, Agustus 2,12%, September 1,84%, Oktober 1,71%, November 1,55%, dan Desember 1,57%. Nah, yang artinya inflasi tertinggi itu ada pada Maret 2024, yaitu 3,5%. Dan inflasi terendah ada pada Oktober 2024, yaitu sebesar 1,71%. Terlihat tren penurunan inflasi sepanjang tahun menunjukkan stabilitas harga. Kemudian, inflasi tertinggi dan terendah per wilayah Desember 2024. Provinsi dengan inflasi tertinggi ada pada Papua Pegunungan, yaitu sebesar 5,36%. Provinsi dengan inflasi terendah ada pada Sulawesi Utara sebesar 0,44%.
Kabupaten atau kota dengan inflasi tertinggi ada pada Kabupaten Jayawijaya, yaitu sebesar 5,36%. Kemudian kabupaten atau kota dengan inflasi terendah ada pada Kabupaten Mukomuko, yaitu sebesar minus 0,16%, yaitu mengalami deflasi. Kesimpulannya, inflasi Indonesia di tahun 2024 itu sangat terkendali, ditutup dengan inflasi tahunan sebesar 1,57%. Komoditas pangan masih jadi penyumbang utama inflasi bulanan, harga emas dan rokok menjadi pendorong inflasi tahunan. Ada ketimpangan regional inflasi, di mana wilayah Papua mengalami inflasi tinggi, namun beberapa wilayah Sumatera justru deflasi. Grafik menunjukkan tren penurunan inflasi sepanjang tahun, sejalan dengan stabilitas harga dan program pengendalian inflasi pemerintah. Sebelum kita masuk lebih dalam, sebenarnya inflasi itu apa sih? Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika harga naik hanya pada satu atau dua komoditas, itu belum bisa disebut inflasi. Namun, jika sebagian besar komoditas mengalami kenaikan, barulah disebut inflasi. Kok bisa terjadi inflasi? Apa sih penyebabnya? Jadi, inflasi pada tahun 2024 itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Contohnya, kenaikan harga beras akibat gangguan produksi, kenaikan harga telur, ayam, atau cabai menjelang hari besar nasional. Yang kedua, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Terjadi saat permintaan masyarakat meningkat. Contohnya, lonjakan pembelian menjelang Lebaran, peningkatan sektor pariwisata di semester 2. 3. Imported inflation, yang diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan global seperti gandum dan kedelai. Inflasi juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, dampak terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga menyebabkan masyarakat membeli lebih sedikit barang dengan jumlah uang yang sama. Jika upah tidak meningkat secepat harga, masyarakat merasa hidup semakin berat. Kedua, dampak terhadap dunia usaha. Pelaku usaha menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi. Harga bahan baku naik, ongkos logistik naik, sehingga margin keuntungan perusahaan bisa tertekan. 3. Dampak terhadap suku bunga dan pinjaman. Untuk menahan inflasi, Bank Indonesia cenderung menaikkan suku bunga acuan. Konsekuensinya, pinjaman bank menjadi lebih mahal bagi konsumen maupun pelaku usaha. Yang keempat, dampak inflasi terhadap nilai tukar rupiah. Inflasi yang tinggi menurunkan kepercayaan pasar terhadap mata uang. Rupiah dapat melemah dan pada akhirnya meningkatkan biaya impor. Yang kelima, dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Inflasi terutama pada bahan pangan paling menyakitkan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk membeli makanan. Bagaimana sih pemerintah mengendalikan inflasi? Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil beberapa langkah, seperti operasi pasar murah pangan, penyesuaian suku bunga Bank Indonesia, subsidi dan bantuan sosial untuk kelompok rentan, penguatan produksi dan stok pangan nasional, serta pengendalian distribusi dan logistik komoditas penting. Kesimpulannya, secara keseluruhan, inflasi adalah indikator penting yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta arah kebijakan pemerintah. Sepanjang 2024, Indonesia berhasil menjaga inflasi pada level yang relatif stabil, meskipun terdapat tekanan pada periode tertentu seperti Maret dan menjelang akhir tahun. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan inflasi Indonesia tetap terkendali, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga wawasan mengenai inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.